Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Semua sehat-sehat saja. Amin. Yang sehat silakan melambaikan tangannya. Haleluya. Selamat datang kepada Ibu Yayu, Wani. Tuhan memberkati. Ini minggu kedua terakhir dalam tahun ketiga. Nah, kalimat saya tolong diperhatikan. Minggu kedua terakhir. Puji Tuhan. Seminggu kita sudah Natalan. Amin. Setelah itu minggunya lagi persis tanggal 1 Januari. Wow, Natal dan tahun barunya pas minggu. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai pada pagi ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan nomor satu Tuhan, mencari wajah Tuhan, tinggalkan beban-beban masalah persoalan ya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian kita untuk Tuhan kita. Jadi lupa yang kita kita satu pujian. Oh Yesus, orang raja. Berikan yang terbaik Tuhan. Berikan Yesus. Kau turun ke
Kami mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sebab di dalam nama ada pertolongan, ada Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan sudah limpahkan. Kami percaya benar. Puji-pujian kami naikkan dari rumah yang lalu di hadapan-Mu. Semakin hari kami semakin Tuhan merindukan jawaban-Mu, rahmat-Mu. Allah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dari awal pertengahan akhir dalam bilang Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, masih dan kecinayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama dengan mata. Amin. Kita bangun berdiri, kita asal ujian. Mari kita sambut sang Raja.
kamu. Wow. Mana belum kompak? Wow. Mudah-mudahan awal siapa? Kita akan pujikan, kita akan Yesus layakan. Di bawah dunia kita akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu rindu mempersiapkan diri. Ada amin. Amin. Ada apa saja. Ku bersyukur selalu dalam kondisi keadaan apapun, tetapi kita bersyukur. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengerti. Sungguh kami mengucap syukur Bapa pagi hari. Buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat segala-galanya. Kami akan membalas cinta kasih-Mu melalui puji-pujian pagi hari ini.
Wow, halo. Oh, mari beri kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Halo, Bapak Ibu. Shalom. Kalau ini yang kalau datang yakin kesehatan ibu sebagai nuruti apa baik. Kalau itu yakin betul teguh sebagai merot dan baik. Mbak Kakung itu mungkin itu banter. Kalau kan nututnya udah desong kalau dia Oke, lonjong-lonjong Pak Dek mau tutup ya. Mbak Kakung nih kok, kenapa itu kalau kita sakit mau bantar. Wah, Bang sakit itu kalau dunia pertama ini sangat miliki. Terus tutup ya, jadi doa. Terus sudah itu nih kalau kadang mau ganti tanaman. Ganti tanaman itu kampung kali kerja menambung, enten cewek juga kayak tanu. Nyepeda ini diuntun terus tangan ini kalian untuk puas itu berarti nonton itu Mbak ada apa Mbak? Anu Pak sepedanya tidak bisa dipakai tangan pinggak tolong ya Pak kan banyak itu diperbaiki Pak wah tidak ada kuncinya itu Pak Mbak anu kuncinya letter L kan kalau baru bisa Mbak tunggu bentar ya Mbak dari kunci kalau bisa kalau mantuk berkunci kalau benaknya kalau kunci letter L itu benaknya sakit terus ngomong-ngomong kalau tak ngerti Mbak balik mana Mbak waduh Pak waduh kalian banyak buluran dekat buluran buluran itu kalau jadi di tempat saya baru oh iya Pak iya terus ya terima kasih ya Pak ya terima kasih dan kampung kalau di jalan kalau di mantu dan terus makan nuwun sampai kali pun kalau sampai jamu ya bukan sakit lambung kalau gigi siang itu kalau masih makan bukan lawe lo tumbas baju sehingga tadi aku ngomongin jangan sambil orang berobok orang pedes ya terus kok kalau makan itu pedes wah ini loyang aku ini jangan loyang di sini Jantung baki pulaan gas wonten riwang toko mriku sakit tengah mati mun sakit sangat untuk nggih terus antri gas niku terus cepet angka mantuk terus lo teng griya saka napa ajeng mendet blodiran dateng Padang terus sakit wis kula nggih Gusti Gusti kok asem mekatan acara kula terus Somen ngepura kasih si kecol, belum datang Padang, udah berkira ke mantuk. Bahwa ini pun mantuk kalau sakit ngabukti, ngabuk memuji Gusti, pemantan jenjang jauh, mengucapkan mantuk dulu, buat Gusti, Gusti memang ada kegiatan, kekuatan, Haleluya, kemuliaan yang paling diharapkan Tuhan yang dilakukan Tuhan yang memberikan pengertian yang luar biasa ya ada dua satu hatinya penuh kasih ya menolong sesama kita terutama seiman ya tapi tidak tahu untuk seiman bahkan kedua cabai itu sehat ya Pak saudara banyak orang yang kalau orang pedes orang sehat itu semangat ya katanya itu ada hikmahnya juga ayo mari monggo ada yang mau menyusul kesaksian ini mari monggo wow amin ada berikutnya kalau kamu buat tadi ya Shalom. Shalom. Saya lirik-lirik suami saya kok. Lirik-lirik jadinya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kami sungguh bersyukur
Tuhan tuh baik, luar biasa baik ya. Beberapa hari kemarin ketika kami membaca firman Tuhan bersama, itu pas kami dapat firman Tuhan di Mika pasal 7 yang mengatakan janji Tuhan bahwa kamu akan membangun pagar tembokmu dan memperluas wilayahmu. Dan ketika firman itu sampai saudara, saya langsung berkata, amin Tuhan, puji Tuhan, benar Tuhan, kami sedang bangun Tuhan. Kami sudah bergumul lama saudara untuk rumah di Nolabayan, tetapi kami belajar berserah, bersandar kepada Tuhan, karena memang apa yang kami bisa lakukan sudah dilakukan, selebihnya itu urusan Tuhan. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, peristiwa yang kami alami kemarin dalam bulan-bulan ini saudara, kami cukup terkejut, shock, dan ya sedih ya, bukan sedih karena kehilangan harta saudara, tapi ada rasa apa ya, mesakit gitu ya kepada teman-teman kami yang ada di Nolabayan saudara, karena rumahnya ada yang nyolong saudara kekasih. Kami punya teman di sana burung walet. Puji Tuhan Bu, luar biasa Tuhan baik ya. Dan kami berpikir bahwa ini bagian dari berkat Tuhan, dan rumah itu diberkati oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Ya, kapan duwe ra ngerti, kapan panennya nggak ngerti. Nah, rupanya orang yang mengambil itu sudah ngerti bahwa tempat itu sudah ada liurnya, sehingga saudara dibersihkan begitu rupa sampai pokoknya orang musik keri, ya bersih itu saudara. Ya, memang masih ada yang tertinggal, tapi yang kecil-kecil yang belum ada apa-apanya. Secara manusia, shock, kaget gitu aja nih, iso ya, sombong dulu semen, ya, iso itu pasir gitu ya. Tapi kami bersyukur, kami belajar berserah kepada Tuhan, ya wis berdoa saja. Dan puji Tuhan saudara, justru dengan perkara itu Tuhan memberi jalan, Tuhan memberkati kami, walaupun baru bisa meninggikan pagar belakang, karena rupanya pagar belakang itu pendek saudara, bisa timbul lompatan ngalor itu ya, dan kiri kanan pun terbuka begitu rupa, sehingga ya wes aman, gampang. Rumahnya belum ada pintu, pagarnya iso dilompati. Bukan cuma itu saudara, tersedia alatnya juga untuk nyusrot saudara. Itu potongan-potongan dari atap aluminium itu kan tajam ya. Kami waktu itu berpikir, ini menggali piye? Ya saya cuma ngomong, ya pakai tangga. Tangganya orang berubah, boleh gitu ya. Ternyata saudara kami menemukan dia pakai itu potongan aluminium, jadi disusuk dari bawah. Ya wis langsung pluk kali nampan. Tapi nggak apa-apa ya. Semua yang terbilang dari orang percaya itu digantikan oleh Tuhan lipat. Amin. Dan kami bersyukur, kami tetap berdoa siapapun orang itu. Kami cuma berdoa, Tuhan, Engkau yang akan menjamah dia. Ya, puji Tuhan saudara, kami bersyukur karena lewat anak-anak, lewat juga teman yang jauh di sana saudara, kami diberkati sehingga hari ini, bukan hari ini ya, hari ini di sini. Dalam beberapa hari ini saudara, Bapak Agus bisa membantu kami untuk masang pagar itu, dan waktu kami lihat, wow Tuhan luar biasa. Pas bangun itu, pas firman-Nya dapat saudara. Jadi kami percaya Tuhan tidak berhenti di situ, tapi Tuhan akan melanjutkannya, menyelesaikannya dengan sempurna. Bukan kuat gagah kami sudah tidak punya apa-apa, tapi kami punya kuat gagahnya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.
Saya hanya nambah beberapa kalimat pendek. Sudah tadi ceritanya sudah disampaikan. Sekarang saya mau menyampaikan apa yang Tuhan bicara sebagai kesaksian. Ketika walet sarangnya, ilernya itu dicolong, belum habis, di garasi masih banyak. Maksudnya yang bagus. Ngomong apa tadi? Tuhan bicara kepada saya. Yang pertama, rumah itu Tuhan sediakan atau aku sediakan bukan untuk burung malaikat, tetapi untuk kamu. Itu satu. Yang kedua, ketika didoakan oleh beberapa ibu dari Jakarta, Tuhan juga menyentuh hati saya dengan satu peringatan bahwa seperti kejadian dalam perjanjian lama, Tuhan memberi tanda kehadirannya dan karyanya itu melalui hal-hal yang kecil dan tersedia. Ketika mereka berdoa, Tuhan ingatkan, Nabi menyuruh raja untuk melihat awan. Mereka menunggu hujan, melihat ke atas maksud saya. Dan ternyata yang dilihat cuma awan kecil. Tetapi dari awan kecil itulah turun hujan yang lebat. Amin. Dan Tuhan mengingatkan saya, Tuhan akan bekerja. Jangan berharap kepada ilernya walet, tetapi berharaplah kepada awannya Tuhan. Amin. Walaupun kecil, tetapi itu yang memberkati. Dan ternyata terbukti, saudara, Tuhan memberkati kami beberapa hari itu berturut-turut sebagai pertanda. Jumlahnya tidak dibanding kebutuhannya, ya maksud saya itu tidak banyak, tetapi beberapa kali terus, mulai dari yang kecil agak besar, lebih besar lagi. Saya tidak menyebut jumlahnya, tetapi perbandingannya 2, kemudian 10, kemudian 15, kemudian ada 4. Ya, itu berturut-turut. Ini perbandingan persentase ya. Jadi saya diteguhkan. Tuhan memberi tanda mau bergerak, mengikuti awan itu. Sampai kalau kita baca di dalam Raja-Raja, sampai ke pondok mereka lari karena awan itu akan menghasilkan hujan, sampai mereka berlari dengan awan kecil itu, tetapi Tuhan bekerja lebih cepat dari mereka. Itu yang saya tangkap dari Tuhan, dan ini keyakinan saya. Saya yakin Tuhan sedang bekerja. Kalimat pertama itu yang saya rasa memuaskan saya. Saya menyediakan rumah itu bukan untuk walet, tetapi untuk kamu. Lalu ada kalimat yang kedua, dan kalau aku menyediakan, ingat walet itu tidak membangun gedung itu, tetapi dia langsung dapat tempatnya. Ya, tempat yang nyaman, saudara. Dan Tuhan ingatkan, yang membangun rumahmu itu bukan kamu, tetapi. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Biasa baru yang Tuhan masih ada di sana, Tuhan yang indah. Bahkan Anda selalu dikejar oleh Tuhan. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu sudah menerima
hari ini Tuhan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa yang baik, mengucap syukur kami hari ini atas kekayaan yang telah Kau percayakan kepada kami. Kami rindu mengembalikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kuduskan sucikan persembahan kami Tuhan, semua kemuliaan namamu di tempat ini. Maka Kau mengembalikan berlipat-lipat dari keadaan tangan yang memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tak satu pujian hari lepas hari bertambah-tambah.
3 pulang malu, bahkan 100 kali lipat kami diberkati menjadi berkat. Amin. Saya ajak untuk kita berdiri, mari kita membuka hati kita mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan menjadi jawab masa hidup. Segala perkara yang dapat ditanggung di dalam dia yang memberikan. Jangan satu pujian penolong yang selalu setia dari Yesus. Ya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, hadirat-Mu benar-benar luar biasa pagi hari ini, hadir di tempat ini. Terlebih lagi Tuhan, pagi hari ini, mau memberkati hamba-Mu, Ibu Yayu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hidupnya lebih lagi lebih heran Tuhan. Firman pagi hari ini menjadi
kekuatan bagi setiap kehidupan kami, menjadi jawaban setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan Ibu Yayu. Shalom. Shalom. Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Ini saksian yang luar biasa dari Bapak Ibu di pagi ini. Wow. Saya rasakan juga ujian penyembahannya. Ya, dapat membuat kita semua dipenuhi dengan kuasa. Nah, sesuai tema ini ya, katakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Sehat dalam arti kata apa ya? Sehat rohani, jasmani, itu menjadikan sumber kekuatan buat kita. Nah, mungkin Pak Paulus sudah banyak menjelaskan bagaimana apakah kita sudah melakukan ini sudah 1 tahun hampir selesai perjalanan kita di tahun 2022. Sudah di 18 ya Pak Paulus ya, tanggal 18. Tinggal berapa minggu saja kita akan memasuki tahun 2023. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita masih sesuka hati kita, tidak menuruti setiap kehendaknya Tuhan, melakukan apa yang jadi bagian kita? Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan dengan judul perikop pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai ke-8. Judul perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Seorang pengusaha itu pasti orangnya baik, penuh hikmat, penuh kasih. Itu dari Tuhan kita. Dia mengerti apa yang jadi kebutuhan pokok kita, kebutuhan hidup kita. Tidak akan pernah Tuhan itu mengecewakan kita. Yang setuju katakan amin. Kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan di tahun-tahun ini, berjalan seturut rencana dan kehendaknya Tuhan. Nah, di sini dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Yesus merupakan sosok pokok anggur yang benar, sesuai dengan apa yang menjadi judul berikutnya ini. Dan Bapakkulah pengusahanya. Yesuslah pengusaha segala sesuatunya. Kalau kita diberkati berlipat, bukan karena gagah kuat kita seperti yang guru tadi kata. Itu semua karena Sang Pengusaha kita, Sang Pencipta yang begitu mengasihi hidup kita. Hari-hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu mungkin banyak tekanan, masalah, goncangan apapun, tapi saya yakin dan percaya dalam kebenaran. Katakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Kalau kita memiliki pikiran yang sehat, tidak akan kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kata sehat di sini saya boleh umpamakan seperti contohnya aja Pak. Kemarin Selasa masuk rumah sakit. Saya tidak kabar-kabar tentang tahu-tahu itu saya pulang dari jalan-jalan pagi Palu. Ini papi sudah nggak kuat bergeluyuri mau jatuh. Untung jatuhnya itu di kursi maklum itu. Nah, tak tanyain rasanya gimana? Ora popo. Itu terus kalau ditanya ora popo. Nah, itu sudah beberapa hari sebelumnya. Tapi saya lihat memang raut wajahnya itu semakin menahan kesakitan dan beberapa
hari itu sebelumnya itu saya tidur itu kepala saya itu dilus-lus. Waduh, macet ya. Sebagai seorang istri itu juga kaget saya. Kenapa kok sayangnya sampai seperti itu saya itu. Terus tepis pikiran jelek saya. Tepis semua pikiran-pikiran yang tidak sehat ya kan. Saya bilang, kalau nggak bisa tidur, doa, orang iso. Bilang gitu terus. Apa-apa ucapannya itu orang iso. Padahal kita punya Tuhan yang selalu bisa mengatasi segala gelombang masalah. Ya sudah, saya banyak doa. Tak patahkan dalam nama Yesus, sehat. Kamu sakit penyakit kok di tengking ya. Kalau pikiran manusia salah kan? Tuh, karena yang dari pikiran saya itu wah ini neko-neko. Saya sampai tidak punya perasaan apa-apa. Saya tepis itu semua pikiran Tina sewaktu-waktu tahu dipanggil Tuhan gimana dan itu namanya istri kan ya gitu ya takut ya loh. Walaupun saya mungkin umurnya aja lebih tua loh Pak, tapi saya tetap sehat. Tadi dikatakan karena kita boleh menyatakan kebenaran Yesus. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pengusaha buat setiap hidup kita. Akhirnya hari Selasa itu masuk IGD pagi jam 6. Ya, sama pagi masuk di jam semua ternyata gulanya drop 40. Tensinya 180/101. Wah, saya nggak sampai kaget. Kalau tak kasih tahu yang kamu itu mesti darah tinggi. Aku kan darah tinggi. Karena memang biasa Pak Udi itu tensinya 110/70. Jadi rendah. Kalau saya memang tinggi. Jadi tetap amlodipin itu tidak ketinggalan saya. Tapi saya tetap jaga pola makan. Gorengan kalau kepingin itu makan satu aja dalam nama Yesus. Padahal itu juga sudah mencoba itu kan. Saya takut sekali. Karena tubuh kita ini adalah kudus. Tuhan mau tinggal diam dalam hidup kita kalau kita ini benar-benar sehat, ya. Habis itu dicek jantungnya juga lingkungannya. Kalau saya tanya dokter hasilnya gimana dok? Kalau naik kayak gunung itu sehat dulu bilangnya. Jadi punya bapak lingkungannya turun ke bawah. Jadi gunungnya malah berbalik gitu loh. Terus gimana dok? Oh enggak apa-apa, ini menandakan kalau bapak pernah serangan jantung. Tapi di sini bukan bapak sakit karena serangan jantung, tapi karena gulanya ngedrop. Tanya, ketemu dokternya, untung dokternya yang di EGD ini bangkai. Dia bilang, ini masuk BPJS saja, punya banyak asuransi yang dipakai, bilang gitu. Kalau BPJS gimana dok? Ini bapak kelas 1, di sini kalau kelas 1 2 orang isinya. Terus Fani bilang kan banyak COVID sekarang. Kalau saya minta yang sendiri gimana? Oh boleh, nanti kelebihannya bayar sendiri. Ya mas tidak apa-apa, saya saat itu cuma mikir ya kan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik ya. Terus habis itu masuk rumah sakit sudah. Saya siap-siapkan dulu pakaian apa, saya datang sampai jam 1 lebih itu dokternya baru datang. Dicek, bapak kenapa ini kok bisa ngedrop? Ternyata Pak Wong itu kalau suntik itu 25 apa itu? Tidak tahu saya ya 25, ditanyain 25. Pakainya apa? Ini alatnya. Terus minumnya obat apa Pak? Ini apa itu? Lupa apa gitu. Minum berapa kali Pak? 3 kali. Hah? Dokternya sampai. Terus bapak itu pernah serangan jantung. Minum obat jantung enggak? Sudah lama enggak dok? Berapa tahun? Terus ini pengencer darahnya diminum enggak? Pak, udah. Jadi obat jantung sama pengencer darah enggak diminum. Karena dia menganggap saya ini sakit karena gula. Yang juga nih gula. Pikiran tahun itu cuma gula. Terus
wah, Bapak itu bagus, luar biasa, pinter, bisa obati sendiri. Dokternya sampai bilang gitu, wah, saya syukur itu di belakang itu. Tiba-tiba saya mau kasih jempol, Pak itu cuma mesem-mesem aja. Terus habis itu Pak, yang namanya sudah sakit jantung, ya tetap harus minum obat. Jadi Bapak terakhir kali kontrol itu kapan? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, terus obatnya gimana? Ya, tiap habis saya beli, tiap habis saya beli. Tidak pernah dapat gini dari dokter. Enggak, coba saya ngantri dokter itu lama, tidak sabar saya. Iya toh Pak. Jadi itu diobati sendiri. Nah akhirnya itu wah, puji Tuhan itu masih baik. 2 kali loh Pak Hoki alami seperti itu. Yang waktu pertama kali itu wah serangan jantung, langsung dokternya serangan jantung kolonnya. Waduh, tidak apa-apa. Sekali suntik berapa itu dulu. Itu dulu belum ada BPJS, jadi harus bayar sendiri. Tapi Tuhan melewatkan semuanya. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan ini merupakan pengusaha dan dikatakan di sini pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita lanjut ya di ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita diibaratkan ranting yang nempel pada pokok anggur. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan Yesus, jadinya apa? Layu. Kayak lagunya itu ya, layu sebelum berkembang. Tapi zaman dulu itu. Nah, sewaktu dibersihkan itu juga nggak enak loh, nggak enak. Dulu punya tanaman banyak. Saya di gudang itu ada tanaman alpukat, terus pepaya, terus jeruk yang kecil-kecil buat jantung itu. Jeruk apa? Ini buahnya banyak sekali jeruk itu. Tapi kecutnya ya ampun, saya tidak suka itu. Tapi ternyata katanya itu buat sambal enak, buat minuman enak gitu. Belum tak panen, biarin dulu. Tak lihat, tak awasi, tak amatin ya. Itu tuh banyak binatang putih-putih itu pada nempel di batangnya itu, kadang di daunnya. Nah itu mulai tak bersih. Terkadang itu juga jadi daunnya juga patut, ya kan? Sewaktu kita dibersihkan ini pun kita terkadang itu patut. Sakit sekali. Itu saya bayangkan. Kalau kita dibersihkan sama Tuhan, pasti kita mengalami yang namanya sakit. Tapi puji nama Tuhan, sakitnya itu membawa kita pada kekekalan. Kita sakit saat itu, tapi disitulah Tuhan nanti akan membentuk kita. Seperti juga bejana yang dibuat Tuhan oleh seorang penjunan, ya kan? Wah luar biasa sekali, emplek ya, itu diganti lagi, jadi ini, jadi itu. Tapi kalau kita tetap bertahan pada kesudahannya, kita tetap kuat, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, di dalam perumpamaan ini, Yesus itu menggambarkan pokok anggur yang benar. Dan kita ini murid-muridnya, ranting itu merupakan murid Tuhan yang selalu menempel. Kemudian yang di ayat 2 ini menceritakan bahwa kita ini dikatakan setiap ranting yang berbuah. Kalau kita sudah dibersihkan dan kita berbuah, tentunya bisa dinikmati oleh setiap orang. Bukan yang seperti tadi jeruk ya, yang kecutnya minta ampun. Pasti kita ini bisa dinikmati dengan buah yang manis. Artinya orang yang putus pengharapan, ranting di sini berbuah,
Ranting yang tidak berbuah adalah orang yang tidak memiliki hidup, orang yang putus asa dari Tuhan dan tidak berpengharapan. Sampurnya pengen baik, kok yang ini terus nasib, ya kan? Kadang kita merenung seperti itu. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita bisa berbuah, ranting yang berbuah itu merupakan ranting yang percaya dengan pengusahanya itu. Terus menempel kuat itu. Saya harapkan Bapak Ibu di tempat ini juga seperti ranting yang siap berbuah. Seperti pohon arak yang tidak berbuah, Tuhan katakan apa? Tebang. Karena kita tidak berbuah dalam arti kata apa? Kita tidak mencerminkan karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Tabiatnya Kristus itu harusnya tinggal di dalam kita. Kalau kita sudah menempel, sudah dibersihkan, tentunya ya suka marah, sukanya ngomong kasar, kemudian suka menjelekkan orang, ngegosip ya, itu diubah sama Tuhan. Diubah. Mulut ini kalau sudah diperingat sama Tuhan. Saya dulu galak tidak umum, boleh tanya sama Mami. Mami dikit marah, ya, tapi puji nama Tuhan. Sekarang saya sudah disuruhkan Tuhan karena saya benar-benar ingin sekali melakukan setiap rencana dan kehendaknya Tuhan. Kita akan menjadi ranting yang siap dibersihkan, ya, ranting yang memang nempel dengan pokok anggurnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Wow, firman ini mengatakan bahwa kita ini sudah dibersihkan. Dalam arti kata dengan apa? Yang pertama syaratnya memelihara firman Tuhan. Firman yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan Alkitab ini cuma dikeplik kalau hari Minggu aja datang ke gereja, kita mulai buka. Tapi di rumah juga jadikan ini surat cintanya Tuhan. Surat cintanya Tuhan itu wow, luar biasa. Saya terkadang kalau baca firman itu ada yang sangat menyentuh, itu menjadi rema saya bisa nangis. Tuhan ampuni aku. Kalau kita memang mau dibentuk dengan firman Tuhan, ya jangan carinya yang berkah. Diajar dengan firman, oh Tuhan, aku berarti kurang ini, kurang itu. Apa yang harus aku lakukan? Nanti Tuhan jawab semua di sini, banyak sekali jawabannya. Kalau kita mau dari awal, baca terus. Nanti habis, awali lagi. Baca terus. Jangan pernah putus asa, walaupun kita dulunya tidak mudeng, tidak ngerti. Ini saya dulu kalau baca itu jadi minang buku. Baca Alkitab itu. Nyambutnya tidak turun, tapi terus. Saya tidak putus asa. Saya terus belajar. Saya baca karena hatinya Tuhan cintakan. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan lahir bagi kita setiap hari, bukan hanya Natal saja ya. Nanti tanggal 25 kita Natalan, kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Setiap hari kalau saya katakan Tuhan Yesus itu lahir dalam hidup saya. Bayi itu bro. Saya percaya, saya mengucap syukur selalu di mana untuk memelihara firman ini, untuk menjadi penuntun di
dalam hati dan pikiran kita, supaya kita memiliki pikiran yang sehat. Di ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa ya. Kalau kita tinggal nempel pada pokok anggur tadi, minta apa saja Tuhan berikan. Saya hanya doa sama Tuhan, Tuhan beri kesembuhan buat Pak Hoki. Karena tugasnya juga belum selesai, anaknya masih 1, masih yang perlu tanggung jawab dari orang tua. Di situ ya Tuhan jawab setiap apa yang Tuhan minta. Saya hanya suka memujikan ya. Menolong hanyalah dirimu, menghibur engkaulah Bapakku, selalu menyertai hidupku, kau Bapakku yang setia. Amin. Tuhan kita setia. Kalau kita mau tinggal di dalam pokok anggur yang diberikan untuk memelihara setiap hidup kita, saya yakin dan percaya, saya dari kemarin kuat. Baru hari ini saya mengucurkan air mata. Untuk baik. Saya serahkan seluruh hidup keluarga saya ke dalam tangannya. Karena hanya Tuhan satu-satunya penolongku yang pengharapan dalam hidup. Yang kedua, syarat untuk tetap tinggal di dalam Kristus, melakukan persekutuan yang intim. Kalau kita terus melakukan persekutuan yang intim dengan Tuhan, wow, di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita seperti layaknya kita dengan kekasih kita. Tidak ada halangan apapun. Mungkin Tuhan tidak melihat dengan tutur kata kita yang manis, yang bagaimana, kata-kata yang wow, pakai puisi, pakai yang sumpah. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan melihat hati, bukan melihat setiap wajah kita, setiap keadaan kita. Tapi Tuhan melihat hati dan adakan persekutuan yang intim supaya kita ini tetap tinggal di dalam pokok anggur yang saya pegang percaya. Pergumulan apapun yang Bapak Ibu alami, saya pun menganggap wah saya ini sudah kuat, tapi ternyata kita ini tetap kecil di hadapan Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya. Kalau kita tetap terus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah terlambat pertolongan. Tuhan memberikan jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, mentaati segala perintahnya, tinggal di dalam kasihnya. Jangan berbuat dosa lagi ya. Itu yang ketiga ini saya pegang benar-benar. Kalau saya ini sudah diselamatkan, saya dulunya kan dari orang yang mungkin gak kenal Tuhan, gak pinter ambil hatinya Tuhan, ya penuh dengan dosa. Mungkin mulut kita ini suka marah-marah, suka menjelekkan orang, suka keluar kata-kata yang kotor. Nah disinilah kalau kita sudah diselamatkan, kita ini sudah hidup baru, kita boleh mentaati segala apa yang Tuhan katakan di dalam setiap firman. Tuhan pasti berikan gambaran-gambaran perumpamaan bagi hidup kita. Tuhan itu banyak sekali mujizat yang dilakukan
supaya kita ingin apa? Terus semakin dekat, terus menambah. Nah, kalau kita sudah memenuhi syarat ini tadi, dari buah yang kita hasilkan itu apa? Yaitu tadi muncullah kesaksian di dalam setiap hidup kita. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Ayo saksikan Bapak Ibu di tempat ini. Saya juga rindu mendengar yang lainnya. Jangan hanya Pak Paulus yang mendapatkan berkat-berkat terus, kesaksian, turut ya. Tapi saya yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini juga harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau kita belum mengalami perjumpaan, kita belum mengalami yang namanya mujizat. Ini tadi perlu dibersihkan, perlu digosok dulu. Kotoran-kotoran kita habis. Yang dulu temperamennya tinggi diubah jadi lemah lembut. Saya suruh halus kayak orang Solo itu nggak bisa. Ada orang Solo itu kalau ngomong tinggi. Tadi saya nggak pakai muting kesaksiannya Pak Parno tapi pakai bahasa Jawa. Cuman sebatas saja ini bener apa enggak ya? Kelihatannya Pak Parno ketemu sama seseorang terus dimintain tolong suruh ngejar bapak-bapak yang naik motor kenceng ya? Itu oh naik sepeda ngebut. Ya, terus habis itu Pak Parno enggak ngejar ya? Oh enggak ngejar karena mau ke sawah gitu. Terus yang ketemu Mbak tadi di mana? Oh sepedanya rusak dibetulin. Oh ya habis itu Pak Parno tadi makan gado-gado perutnya mau. Iya. Saya nangkepnya itu Mak. Nah Pak Parno makan gado-gado nggak tahu sama saya. Itu perutnya pulas. Tak batin Pak. Oh habis ya Pak ya, dibagi-bagi habis ya. Besok lagi beli yang banyak loh Pak. Puji Tuhan, ya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saya selama ini amit-amit jangan loh Tuhan, tidak pernah sakit lambung. Pernah sekali itu pas masuk angin itu, ternyata sakitnya setengah mati ya Pak ya. Baru sekali loh saya sakit mah itu. Wah ini tidak enak gitu, tidak enak mau muntah juga tidak keluar. Waduh. Ternyata obatnya bahwa setelah dikerokin sembuh. Nah Tuhan cukup sekali aja Tuhan. Di sini benar-benar saksikan dalam nama Yesus saya. Tetap kemarin Pak Ogi masuk rumah sakit, sebetulnya saya itu nggak apa-apa, nggak mikir apa-apa. Begitu masuk Pak Ogi sudah dapat kamar, sudah enak. Saya yang keluar masuk kamar mandi. Nah, itu berapa itu sampai saya cerita itu. Malah adiknya Pak Ogi bilang, stres bisa. Udah ya, aku udah stres saya bilang gitu. Tapi bunga tuh mesti ngapain itu? Kita tidak punya pikiran apa-apa. Tapi ya delalah. Tapi padahal perut dia nggak mulus, nggak apa. Tapi nggak enak aja rasanya. Keluar masuk. Saya yakin dua anak saya punya anak itu dari sini ya gitu. Saya yang malam bingung gitu. Jadi kalau saya lorong siapa gitu. Terus nama Tuhan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan yang terbaik. Kita mau belajar menjadi ranting kita, menjadi murid Tuhan yang selalu menempel. Kemudian ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Benar sekali. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan berbuah. Kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini, mengalami mujizat lepas mujizat, mengalami perubahan dalam hidup kita. Mungkin wajar jadi
ceria, ya. Seperti Bu Esther kalau bawakan pujian, wah semangat sekali. Saya mau tidak mau ikut goyang. Ya kan? Itu pengaruh sekali loh. Pengaruh sekali. Nah, kalau kita ini sukacita di hadapan Tuhan, wes dilihat orang kiri kanan bersama, ya kita memuji menyembah untuk Tuhan kok, ya. Kemudian yang ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, selalu dibakar. Nah, gimana kalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur tadi? Dibuang, kita dibakar. Panasnya minta ampun kan? Saya melihat orang-orang mati itu kalau yang dimasukkan yang apa itu krematorium, ya dimasukkan itu panas itu. Saya membayangkan, waduh, kurang makin retak gitu ya. Mesti makin macam ya. Dibuatkan dengan suhu berapa itu? Rasanya gimana? Tapi ya karena kita sudah tidak bernyawa ya bisa merasakan. Ya kan? Tidak usah takut. Kita mau dibakar apa kalau sudah mati kita kembali sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kita masih hidup itu di luar dari Tuhan, ya udah kita ini disingkirkan, dibuang keluar. Tuhan tidak menganggap. Nanti kalau kita berseru-seru Tuhan, siapa tahu kamu aku nggak kenal. Nah, kalau gitu gimana? Tuhan sampai nggak kenal kita itu kan ya, aduh, aku ini sama Tuhan, aku ini ya sudah memuji menyembah, aku sudah melakukan yang terbaik, kok Tuhan nggak kenal? Nah, karena ini tadi kita tidak hidup mepet. Jadi sakarpe dhewe. Artinya sakarpe dhewe. Apalagi kalau orang wah sudah diberkati melimpah orang kaya. Ada cerita itu. Orang kaya itu diberkati luar biasa. Dia bisa beli ini, beli itu, ya kan? Tapi dia lupa sama Sang Pencipta. Tidak ada waktu buat bersekutu sama Tuhan. Tidak ada waktu buat berdoa. Saya tahu, ayo doa, besok. Doa kok besok? Pada doa itu nafas hidup. Saya katakan gitu. Nafas hidup, oh lari lo doa, saya bilang gitu. Besok doa Bapak kami. Ya jangan, ya kan? Doa Bapak kami itu sudah mencakup semuanya loh. Tidak perlu bertele-tele. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Ini tadi, kalau kita tidak nempel, dibuang, Tuhan tidak kenal siapa sih kamu. Kalau Tuhan sampai itu, aduh, sakitnya tuh di sini, ya kan? Sakitnya di sini. Tapi Bapak Ibu sempat ini juga, saya percaya, nempel kuat ya, nempel kuat. Tapi ya jangan kayak itu, apa itu yang nempel di pohon mangga, penalu, pengen hidup nempel. Enggak, kita harus sama pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Aku minta doa ya, udah doa, itu doa. Kalau kita itu orang-orang mau ke Israel, itu kadang ada yang teman saya nawarin, aku mau ke Israel, nanti di pintu ratapan kamu mau titip doa apa? Doa, bisa doa deh kok. Aku minta sama Tuhan, aku percaya. Tapi ada teman saya bilang, oh aku titip ya doa ini ya, aku mau bangun rumah. Tapi begitu 3 bulan kemudian bisa bangun rumah ini, gimana yuk? Mau nggak mau? Nah, itu memang Tuhan mengatakan. Jangan sampai percaya terlalu mendewakan di pintu ratapan yang sudah ke Israel dulu. Pernah ya dulu ya? Saya dulu mintanya Pak Paulus. Sama sekali ya dulu ya. Sudah lama ya, berapa tahun dulu? 2008. Saya baru ini kepikiran dulu, kepingin sekali ke Israel.
Doakan ya Bapak Ibu, saya diberi sehat, masih bisa sampai ke Israel. Setiap hari jalan terus ini. Tuhan itu kaki ini untukmu, Tuhan mulut ini untuk memujimu. Tangan ini Tuhan aku lakukan untuk menolong orang. Nah, tadi orang kaya ini wah menganggap apa-apa sudah ada, dia lupa. Ini Tuhan bilang aku tidak kenal. Sampai-sampai dia kalau orang kaya itu sebetulnya tidak enak hidupnya. Dia punya villa di suatu tempat, sudah ada yang jaga, sak keluarga. Wah, yang jaga ini tiap pagi nikmati minum teh, istrinya goreng pisang siapin, anaknya bisa berenang, yang punya rumah di Jakarta sana ya tekot aku bayar lagi bayar listrik belum cicilannya, ya kan? Jadi kalau kita minta sama Tuhan itu cukupkan, jangan terlalu kita ini wah mintanya yang mulu-mulu. Diberkati aku kaya, rumah susun 7 bisa ngerawat ya kabro, ya kan? Capek sendiri. Tapi ada apa-apa, punya iman yang besar, punya iman yang besar, mimpi yang besar. Saya katakan sama Pak Ogu dulu, saya baru jadi suami istri sama Pak Ogi. Pak Ogi itu sudah punya rencananya itu, wah rono-rono. Banyak sekali. Terus kalau saya diajak doa bareng itu, dia, aku nek mau ke doamu, pikiran gue mimpi, pikiran gue harapan, udah gitu. Nah terus, yuk minta lu sama Tuhan. Aku tuh minta, bisa beli rumah, bisa beli ini, beli itu. Nah kok gitu, nah belum orang gue mimpi kan. Terus dia minta sama Tuhan. Nah iyalah, Pak itu ngajarin saya gitu. Wah, mulai saat itu saya mulai belajar minta. Punya mimpi. Sekarang mimpi saya semakin besar, Pak Bogi dia semakin berapa? Gimana? Yang ajarin loh pada saya tidak percaya. Kita harus tetap nampak. Walaupun kita tidak perlu minta, Tuhan itu tahu kok batasan kita. Puji nama Tuhan. Kalau kemarin Pak Ogi sakit pun kerjaan itu malah rame. Saya bilang sama Fani, kami itu ya capek loh Pak. Wirawiri gudang, wirawiri ke rumah sakit, belum nanti di rumah nyiapin, ya kan? Berarti itu anjing 2 itu belum makan. Apa? Itu kalau enggak, kadang Fani kalau dikasih makan Fani enggak mau makan. Kasih makan Vina enggak mau makan. Vina sampai mulai hari Selasa itu datang sampai ini belum pulang. Hari Senin nanti mau kontrol Pak Ogi, tak suruh nyaterke dulu. Saya juga harus ke gudang kerja. Karena saya punya kewajiban juga untuk anak-anak, ya kan? Kalau tak tinggal, puji Tuhan ya, kemarin berapa hari tak tinggal, ketemu pokok tak pasrah kunci, bukaan ya semuanya tertata rapi. Karena Tuhan pengusaha buat hidup saya. Dia yang menciptakan saya pasti tidak akan pernah lalai meninggalkan saya. Dia yang memelihara hidup saya sampai barang aja. Ini barangnya kok jadi loh, dan walaupun setengah. Oh ya, tak tahu lagi. Aku mau 7 tahun. Nah, tinggal 1,5 tahun. Kok ya rasisan ya Tuhan? Besoknya punya barang. Saatnya tinggal 1,5 tahun. Ya wis ambil. Tuhan itu baik. Semua rencananya itu luar biasa. Kalau saya melihat karya Tuhan itu tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Saya sangat bersyukur sekali punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya dulu tidak percaya, mosok sih Tuhan tidak bisa ngomong. Pernah loh, saya kalau hamba-hamba Tuhan itu bilang, aku tak doa dulu ya. Mosok
doa dulu sama Tuhan, masa Tuhan bisa tidak ngomong? Kan dia tidak kelihatan. Saya tuh bayangannya seperti itu. Tuhan itu tidak kelihatan. Masa saja ngomong? Ternyata benar. Saya ngalami sendiri. Tuhan tahu. Luar biasa. Di nama Tuhan, nanti Pak Paulus yang melanjutkan. Mari kita pujikan satu pujian ini. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan mempunyai pokok anggur yang kokoh dan kami menjadi bagian dari pokok yaitu cabang-cabang. Kami memperoleh aliran hidup dari Engkau. Kami dapat melakukan segala sesuatu di dalam Engkau untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu, mengasihi Engkau sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu agar kami semua sebagai tubuh-Mu selalu melekat kepada-Mu, selalu melekat kepada Kepala yang memberi kepada kami segala yang terbaik, segala berkat dari surga yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami masing-masing, karena Engkau Allah yang Maha Tahu dan peduli kepada kami. Dalam setiap kondisi hidup, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati Ibu Yayu yang sudah menyampaikan firman-Mu, menyatakan kebenaran dengan pimpinan dan urapan-Mu, sehingga kami boleh terus diperlengkapi dari kebenaran kepada kebenaran yang lebih sempurna, sehingga kami semakin dapat berdiri berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran-Mu dalam kasih. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, minggu depan kita akan hadir kembali jam 7 pagi di tempat ini untuk merayakan Natal. Saudara silakan bisa mengajak keluarga, khususnya pertama yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah. Inilah kesempatan bagi kita untuk mengajak mereka datang ke gereja, menikmati kasih karunia Tuhan. Tema Natal sudah disampaikan kepada saudara-saudara. Kenosis, Yesus mengosongkan diri supaya kita bisa mengalami kepenuhannya. Saudara, dan itu bukan sekedar Natal saja. Dia sudah mengosongkan diri dan turun di tempat yang paling bawah. Itu bukan hanya inkarnasi, dia menjadi manusia, tetapi dia juga masuk ke alam maut untuk kita semua. Dan itulah yang akan kita dalami lagi di dalam ibadah perayaan Natal minggu depan.
Bagi saudara-saudara yang masih siap digerakkan Tuhan untuk memberi persembahan bagi kelancaran Natal ini, dipersilakan segera menghubungi para bendahara. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 1 Januari, berarti 2 minggu lagi, itu sudah merupakan minggu pertama tahun 2023. Tanggal 31-nya kita akan beribadah untuk menyampaikan perpisahan dengan tahun 2022. Biasanya secara tradisi kita jam 10 malam ya, sampai jam 12. Lalu kita menyambut detik pertama pada tahun yang baru. Tetapi berhubung tanggal 31 itu hari Sabtu, lalu tanggal 1-nya pas minggu ibadah pagi, saya merasa tidak bisa terlalu idealis lalu memaksakan tanggal 31 tetap tradisi jam 10 sampai jam 12. Karena apa? Saya khawatir tanggal 1-nya saudara tidur. Ya. Nah, yang ibadah kan cuma berapa yang siap dan tidur. Jadi hari Sabtunya ibadah tutup tahun kita adakan sore jam 6. Ya. Jadi sore jam 6 hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 kita mengadakan ibadah tutup tahun. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ya. Untuk khotbah Natalnya Bapak Gembala. Jadi adil gitu ya. Tanggal 1-nya Bapak Gembala. Jam 7 pagi. Dan karena itu minggu pertama, saudara-saudara, kita bersyukur kok pas minggu pertama gitu ya. Jadi kita buka tahunnya dengan perjamuan Tuhan. Kita menerima tubuh dan darah Yesus, lalu pada hari pertama tahun depan kita makan bersama. Jadi 2 minggu berturut-turut kita makan bersama. Karena sok Natal itu kita juga makan bersama. Ya, kita doakan supaya rangkaian Natal, tutup tahun, dan tahun baru diberkati Tuhan. Sehingga kita dapat mengalami bahwa penyertaan Tuhan itu Immanuel selama-lamanya. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kedatangannya yang kedua. Ini secara teologis betul kan? Dia menyertai kita sampai dia datang yang kedua. Bisa betul, bisa salah. Karena setelah kedatangan Tuhan yang kedua, kita kan bersama Tuhan terus, ya kan? Disertai dan ada bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan menyertai kita dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin.
benar sesuai firman Tuhan. Amin. Amen. Puji Tuhan. Itu saja. Ada yang ulang tahun 1 minggu ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, waktunya untuk kita menutup ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdiri. Terima kasih Bu Yayu, sampai lupa berterima kasih. Wah. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk acara ibadah-ibadah Natal, tutup tahun dan tahun baru yang akan kami masuki mulai minggu depan. Urapi kami semua Tuhan, bukan hanya acara ibadahnya, tetapi kami yang ikut serta dalam ibadah, menikmati kuasa ibadah itu, menghidupi hidup kami, semakin melekat kepadamu, semakin hidup bergairah di dalam Engkau, dalam iman yang semakin disatukan menjadi kesatuan iman, dan pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami semakin dapat serupa dengan Engkau, berpikir seperti Engkau berpikir, hidup seperti Engkau hidup, percaya apa yang Engkau percayai, melayani seperti Engkau melayani, dan memimpin seperti Engkau memimpin. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pagi ini dengan penyertaan dan pribadimu sendiri yang terus menunggal dengan kami ya Tuhan. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, firman-Mu di dalam kami dan Engkau di dalam firman-Mu yang hidup, karena Engkau bukan saja ada di dalam firman-Mu, tetapi Engkaulah firman itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Ibu Yayu dan Vina, khususnya Fani, yang hari ini Ibu Yayu sudah Engkau urapi menjadi berkat bagi kami. Berkati Fani yang terus-menerus setia melayani Engkau dan menjadi berkat bukan saja di lingkungan umat Tuhan, tetapi juga di lingkungan marketplace, di mana dia menjadi berkat di sana, menyatakan pengetahuan akan Allah yang penuh dengan hikmat dari tempat tinggi, sehingga rekan-rekannya dapat diterangi oleh kebenaran-kebenaran-Mu melalui hidupnya yang disaksikan dan bersama-sama ada di tengah-tengah rekan-rekannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Hongki. Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu sehingga dia tetap memiliki gairah dan semangat untuk memuliakan Engkau dan menjadi berkat, karena dia berguna bagi keluarganya, dia berguna bagi masyarakat sekitarnya, dia berguna bagi komunitas-Mu, karena kami yakin Engkau tetap akan menempatkan hamba-Mu ini menjadi berkat, menjadi kemuliaan-Mu di tengah-tengah komunitasnya, khususnya di tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan, segala kelemahan dalam kesehatannya Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu ya Tuhan, sehingga sembuh sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan.
menjelang pemilu, di mana sudah mulai ada gembregetnya dengan pengumuman nomor-nomor partai peserta pemilu ya Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang besar di negara kami. Siapapun yang akan memimpin negara kami, siapapun yang menjadi kepala negara kami, itu Engkau yang menetapkan ya Tuhan. Dan kami percaya kalau 2 periode ini Engkau sudah menempatkan orang yang tepat. Kami tahu Tuhan, pemilu yang akan datang, Engkau juga sudah menyiapkan orang yang tepat bagi seluruh kesatuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati Pak Jokowi yang sudah menjadi berkat sebagai presiden selama hampir 2 periode. Tuhan, tahun-tahun penutup periodenya ini Engkau berkati dengan terobosan-terobosan yang dari Engkau ya Tuhan. Engkau sudah memberi hikmat pada waktunya yang membuat banyak pemimpin negara kagum. Kami tahu asalnya dari Engkau, dan Engkau yang terus memberkati, melindungi, dan terus memakai hamba-Mu ini ya Tuhan, menjadi berkat besar bagi kami bangsa Indonesia dan bagi dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Sekarang saudara, mari kita angkat hati dan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan terus memberkati engkau. Dia terus menjadi pokok anggur yang benar, supaya engkau dapat terus melekat sebagai carang-carang yang berbuah lebat kepada pokok anggur yang benar. Tuhan memberi kepada kita semua segala kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh yang sudah dipersiapkan untuk kita semua menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati dengan segala yang terbaik. Sekarang pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa yang di surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku, berikan
Yesus memberkati. Selamat.